Hello, welcome to my first video, Amel Sylvia. So, ini ada video pertamaku dan ini sebenarnya mau perkenalan dan membahas mengenai bisnis digital. Ngenalin lah bisnis digital ini dan dikaitin dengan drama startup, drama Korea. Ya, seperti judulnya, ini bukan clickbait, ini bener. Jadi aku bener-bener relate banget sama drama kayak drama ini startup yang mana ini bisnis digital banget nih. Emang sih cuman 70-80% kali ya yang bener-bener dipelajarin gitu sama bisnis digital di startupnya ini, lebih ke arah So Dalmi, So Inje, Han Ji Pyong, dan juga ibu CEO Sandbox, siapa sih namanya? Lupa. Pokoknya itu. Nah, kalau kalian pengen jadi fokus IT-nya, teknologinya kayak Samsan, yang ada Chulsan, Yongsan, Namdosan, itu emang fokusnya bener-bener di IT banget, yang mana itu teknik informatika. Jadi kalau kalian emang pengen jadi seperti mereka, ahli teknik informatika, ahli teknologi, larinya ke teknik informatika, bukan bisnis digital. Karena kalau kita ini lebih ke hustler, bukan hacker. Nah, apa sih hustler? Apa itu hacker? Itu adalah dream team dari startup, ada juga hipster, nanti akan dibahas juga di video ini. So, next. Ya, perkenalan dulu kali ya, berhubung video pertama, kenalin aku Amel Sylvia, akrab dipanggil Amel. Saat ini alhamdulillah sedang menjalankan semester 6 di Bisnis Digital Universitas Padjadjaran. Dan bisnis digital ini bisa dibilang jurusan muda yang masih baru ada di tahun 2018, dan alhamdulillah aku menjadi angkatan pertamanya bisnis digital. So, aku ingin cerita-cerita pengalaman aku dan yang relate sama drama startup ini apa sih yang lagi booming sekarang nih, startup. Jadi semua itu cita-citanya pengen punya startup, pengen jadi CEO, pengen jadi Namdosan, So Dalmi, Saha, Inje, dan sebagainya. So, kalian harus cari tahu mengenai bisnis digital yang berhubungan dengan startup. Lanjut. Jadi dulu tuh banyak banget yang tanya nih background aku sebelum masuk bisnis digital. Jadi dulu tuh sempat ikutan live Instagram juga, tanya-tanya mengenai bisnis digital Unpad waktu masih semester 2 atau 3 gitu. Dan itu tuh banyak yang tanya, sebenarnya kalau masuk bisnis digital ini emang backgroundnya harus IPA atau IPS atau gimana sih kak, kayak gitu. Dan sebenarnya bisnis digital ini tuh berada pada rumpun sosum bukan saintek. Dia masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kalau kalian mau ngambil bisnis digital, otomatis SBMPTN-nya itu harus IPS atau sosum. Tapi kalau SNMPTN, ya diutamakan sih pasti yang sosum ya. Aku nggak tahu karena dulu itu masih buka SBMPTN doang, belum ada SNMPTN, masih SBM aja. Jadi kalau SBM-nya udah pasti sosum. Kalau SNM aku belum tahu peluang untuk yang saintek kayak gimana. Cuman background aku waktu SMA dulunya saintek. Aku dulu saintek, terus SBM-nya ngambil sosum. Kayak gitu. Tapi ceritanya cukup panjang sih karena aku sempat gap year. Jadi sempat gap year dan banyak pengalaman dan perubahan yang aku jalani selama gap year. Akhirnya aku memutuskan ngambil sosum di tahun kedua SBMPTN aku. Padahal tahun pertama SBMPTN aku itu ngambil saintek dan fokusnya di kedokteran dulu. So, lanjut yang masih berhubungan sama bisnis digital dan tanya-tanya mengenai bisnis digital. Oke, lanjut di pertanyaan kedua yang sering banget aku dapetin di chat ataupun DM. Pokoknya banyak yang nanya itu, selain yang background tadi pertama, yang kedua yaitu pertanyaan mengenai kakak dulu suka teknologi kah? Kakak dulu bisa programming, bisa coding? No, jawabannya enggak sama sekali. Aku nggak bisa programming guys, yang bahasa-bahasa C++, Python apalah itu bener-bener nggak bisa, nggak ngerti sama sekali. Bahkan kayak, oh ada bahasa programming kayak gini ya gitu. Dulu cuma ngerti HTML, itu pun pelajaran TIK zaman SMP, aku tahu HTML juga dari situ gitu. Jadi benar-benar nggak ngerti mengenai teknologi atau programming. Tapi aku memang mengikuti perkembangan online shop. Aku cukup konsisten sih di bisnis online gitu kan. Jadi ngikutin juga perkembangan digital marketing kayak gitu, sosmed marketing, dan juga Google My Business dan sebagainya. Jadi ikutin aja sih perkembangan yang berkaitan dengan penjualan online, media penjualan online aku ikutin gitu. Jadi ketika ada jurusan ini aku tertarik banget, kayak wah kayaknya ini relate banget deh sama gua ke depannya, passionku juga kesana gitu arahnya. Rasanya kayak gitu. Kayak jadi kalian nggak harus bisa coding, nggak harus bisa programming, kita pun di sana juga belajar dari awal, tapi gimana usaha kalian mau belajar tuh. BTW bajuku udah kayak 16-an belum sih kalau kotak gitu. Lanjut ya.
Lanjut, ini pertanyaan mendasar banget yang semua pasti tanyakan. Sebenarnya di bisnis digital tuh belajar apa aja sih? Mungkin udah banyak ya video-video yang bahas mengenai ini. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa cek langsung di websitenya bisnis digital. Jadi bisnis digital Unpad tuh punya website digital.feb.unpad.ac.id. Pokoknya di sini aku tulisin itu websitenya dan aku lampirin juga di description box. Nanti teman-teman yang emang pengen cari tahu nih mengenai kurikulumnya, prospek kerjanya dan sebagainya tuh udah lengkap ada di website. Teman-teman bisa langsung cek websitenya langsung. Nah di situ kelihatan banget tiap semesternya pun ada gitu mata kuliah yang dipelajarin di setiap semester. Semester 1 belajar apa, semester 2 belajar apa kayak gitu. Jadi langsung aja ke sana karena itu pertanyaan mendasar banget dan sebenarnya di website udah ada gitu. Nah sebenarnya kenapa sih kita mempelajarin itu semua? Aspek bisnis ada, aspek ekonomi ada, manajemen ada, dan juga aspek programmingnya pun kita juga mempelajari gitu. Python, C++, kita mempelajari web programming, mobile teknologi gitu. Kita ngerti gitu, cara bikin aplikasi pun kita ngerti. Kenapa sih kita pelajarin itu semua? Jadi sebenarnya tujuannya tuh karena output dari jurusan bisnis digital ini tuh harapannya akan mencetak startup entrepreneur, terus data analis, data scientist, terus bisnis atau startup consultant, terus financial analyst, dan business intelligence manager. Jadi di situ pun tercantum ya di websitenya bisnis digital Unpad. Jadi teman-teman kalau buka dan akses websitenya otomatis akan kebayang sebenarnya mau belajar apa aja sih kayak gitu. Jadi langsung aja cus ke website yang udah aku tulis di description box. Lanjut, ini pertanyaan yang lagi populer banget dan sempat dapat pertanyaan ini gitu, apalagi lagi zamannya drama startup. Itu pada tanya mengenai sebenarnya di bisnis digital itu diajarin nggak sih gimana jadi seorang CEO? Wow, jadi kalau how to be a CEO secara langsung itu nggak ada mata kuliahnya. Tapi jadi CEO itu kan kita harus memahami suatu bisnis dalam segala aspek gitu. Tergantung bisnis tersebut berjalan di bidang apa. Kalau kita emang pengen jadi CEO di bidang teknologi seperti perusahaan teknologi startup, ya kita harus mengerti gitu aspek-aspek yang ada di dalamnya. Kita harus bisa analisis bisnis, strategi bisnis, manajemen, terus kita harus ngerti juga tentang finance. Setidaknya kita sebagai CEO atau founder, bahkan kalau kita jadi CEO teknologi, kita pun harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kita harus mengetahui aspek dalam aplikasi teknologi itu pakai apa aja dan sebagainya. Itu kenapa di bisnis digital kita harus mempelajari seenggaknya dasar-dasar programming dan mobile teknologi, web teknologi, karena ketika emang kita bergelut di dunia tersebut dan kita nggak ngerti aspek-aspek hal tersebut, itu akan menghambat berjalannya suatu bisnis seperti itu. Jadi kalau kita emang minat di dunia teknologi, kita harus ngerti tentang dunia tersebut. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ilmu yang kita pelajari itu kedepannya akan kepake banget. Jadi kalau emang suatu saat amin jadi CEO, jangan sia-siakanlah ilmu yang lagi dipelajarin sekarang, benar-benar diterapin, benar-benar dipelajarin, memahami ilmu tersebut dan juga mengembangkan ilmunya. Jangan biarkan ilmu tersebut stuck di situ, karena ilmu nggak akan di situ aja gitu. Ilmu itu terus berkembang kan ke depannya. So semangat terus untuk membekali diri dan meningkatkan ilmu untuk bekal karir ke depannya. Oke lanjut, ini sebenarnya kayak yang udah dibahas di awal video tadi mengenai dream team di startup, yaitu ada hustler, hipster, dan hacker. Nah, aku akan bahas yang benar-benar berkaitan banget nih antara K-drama startup dengan bisnis digital. Jadi di suatu startup itu pasti ada 3 komponen utama, yaitu hustler. Hustler ini yang diperankan oleh Sodalmi, Soinje, terus Ibu CEO Sandbox. Itu mereka emang berperan sebagai hustler. Jadi hustler ini sendiri tuh perannya itu untuk menjual, memasarkan, dan memperkenalkan suatu produk. Nah selain berkaitan dengan produk itu, hustler juga berperan dalam suatu tim, umumnya menjadi leader tim tersebut. Nah hustler ini sendiri dalam tim itu berperan untuk membangun, mengatur, dan mengambil keputusan dalam tim. Jadi di bisnis digital itu sebenarnya relate banget sama si hustler, kayak ngebentuk si hustler ini. Kenapa? Karena di bisnis digital kita mempelajari mengenai manajemen bisnis, pitching and negotiation, managing organization, decision making, dan banyak lagi. Jadi di situ benar-benar oke,
ini perannya hustler banget, dan memang kita emang dari rumpun ekonomi dan bisnis kan gitu. Lanjut ke hipster. Hipster ini kalau yang paling kelihatan di drama startup itu Saha. Saha itu cewek yang elegan, yang seorang pengacara sebelumnya, tapi dia memang suka banget di bidang desain dan yang disukain Chosan. Nah itu tuh sebenarnya seorang hipster, dan dia kan desainer dari Samsung. Nah, kelihatan banget desainer dari Samsung. Memang hipster ini perannya sebagai desainer produk atau desainer pada suatu perusahaan. Hipster ini sendiri itu nanti bisa menciptakan user interface yang menarik, yang nyaman digunakan oleh pengguna, terus membentuk brand identity, konten, dan juga marketing kreatif dan juga menarik untuk produk atau perusahaan tersebut. Jadi rata-rata temen aku di bisnis digital ini yang emang suka desain, itu bagian besar fokusnya itu di hipster ini. Jadi mereka meningkatkan skill di bidang tersebut, dan di bisnis digital pun ada mata kuliah yang memang mendukung si hipster ini, yaitu UI UX kayak gitu. So, kita juga mempelajari hal tersebut karena UI UX itu cukup penting dari hipster dan juga desain, membentuk desain atau mockup dari produk tersebut supaya menarik dan nyaman digunakan oleh pengguna. Lanjut nih ke hacker yang diperankan di drama startup oleh Namdo, Sancho, San Yong San, terus si kembar yang mengkhianati Inje itu, pokoknya yang ngutak-ngatik coding. Nah itu hacker. Jadi hacker ini gampangnya itu mereka yang fokus pada pengembangan IT atau teknologi. Mereka itu yang bagian nge-coding, terus yang emang membuat suatu produk aplikasi tersebut gitu. Nah itu tuh si hacker ini sendiri. Ya kayak kerjanya Dosan dan kawan-kawannya lah. Kalau kalian nonton drama startup, oke, kebayang lah, oh si Dosan ini hacker, oke, ya itu. Nah sebenarnya di bisnis digital ini kita juga mempelajari ilmu-ilmu dari si hacker ini sendiri. Seperti pemrograman, kita mempelajarinya dari semester 1 sampai semester 4. Kita mempelajari mulai dari dasar dan pengenalan pemrograman, algoritma programming, C++, Python, web development, Java, JavaScript, CSS, HTML, dan sebagainya, mobile teknologi juga. Nah, tapi kalau di bisnis digital tuh benar-benar yang dasar-dasarnya banget. Beda dengan di teknik informatika yang memang fokus mendalaminya di situ. Karena kalau kita fokusnya gimana teknologi tersebut dalam bisnis, gimana dalam bisnis kita bisa mengaitkan teknologi tersebut, dan ketika kita berkomunikasi dengan mereka yang memang bergelut di dunia bisnis itu, kita paham gitu dengan dunia mereka dan tidak terjadi miskomunikasi. So itu dulu penjelasan mengenai startup dan juga bisnis digital. Emang sengaja nggak mau panjang-panjang, mau singkat aja, semoga bisa membantu kalian. Dan kalau ada pertanyaan lebih banyak lagi mengenai bisnis digital, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau memang banyak nih pertanyaannya, akan aku bikinkan video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai bisnis digital. Dan kalian juga bisa merekomendasikan mau bikin next video apa lagi nih gitu. Bisa di kolom komentar juga. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat dan membantu. Terima kasih buat yang sudah nonton. See you the next video. Bye bye.